Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarramun, bapak-bapak pemuka agama, bapak-bapak para asatidz yang kami hormati, Bapak Kepala Lingkungan, singkatnya segenap hadirin kaum muslimin muslimat yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan taufiknya kepada kita semua, sehingga kembali di malam yang penuh barakah dan di tempat yang sangat mulia ini kita dapat berkumpul bersama untuk mendengarkan kajian-kajian agama yang mudah-mudahan akan bisa memberikan manfaat kepada kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah sekalian, seperti biasa sebelum kita mulai kajian agama niki, terlebih dahulu Tiang mengajak kita semua untuk membaca sholawat kepada Nabi SAW, dengan harapan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Setelah itu kita akan membaca Sayyidul Istighfar dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa yang pernah kita lakukan, baik yang kita lakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Ngiring membaca selawat 10 kali dan jamaah sekalian nggih, sebagai tanda kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mari kita membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Alhamdulillah rabbil alamin. Jamaah sekalian, mungkin malam niki adalah malam
penutupan lah istilahnya, dalam arti kita tunda, nanti akan kita lanjutkan lagi setelah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengajian teh mungkin malam niki pengajian terakhir le bulan Safar niki, dan mudah-mudahan akan bisa kita lanjutkan nanti setelah bulan Maulid atau bulan Rabiul Awal ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang kepada kita sehingga kita bisa bertemu kembali. Jamaah sekalian, saat niki mungkin sebagian di antara kita kenjangkan agak susah karena BBM naik ya. Ya biasa soalnya BBM tayak napi baris gini tayak doang jadi neng ya. Nah, cuman tiang ketika BBM naik niki tiang ingat arah ceritaan kiai, sempat yang baca ceritanya doang wallahu alam tetua tondeknya. Nah, jadi cerita kiai niki ndekna susah-susah di mana BBM naik. Di mana pira-pira jin pertalit pertama ndekna susah. Soalnya kiai niki ngelek cerita niki ia berdiang sepeda motor ndek nulek kadu bensin. Ya, dan nulek kadu bahan bakar. Nah, saking mungkin rajinnya berzikir ya. Nah, lagu ini cerita jamaah sekalian ya. Sekali lagi cerita yang mungkin sekedar jadi anu doang ya. Nah, jadi kiai niki anda meleng hidupang motor niki cukup membaca bismillah hidup motor niki. Nah, baris anda baca alhamdulillah lampak motor niki ya. Nah, jadi gasnya wah enteng ya. Nah, baris anda meleng rimnya tinggal membaca astagfirullah. Nah, mai tidak niki melihat yang berdeang niki ya. Nah, ndak tulak beli bensin jarang ya. Nah, jadi le sopok waktu singgahna lah motor niki si santrina. Sang mungkin dia narak nak kedum beli bensin sini tayak BBM ge santri niki ya suruh lalu beli bahan kebutuhan pondok. Nah, jadi badakna ya si kiaina. Marak ceren keno pasportna na piarane ge. Nah, lain memeleng hidupnya baca bismillah. Barisan mek ngegas atau memeleng lekai baca alhamdulillah. Yang ngeriamnya baca astagfirullah. Nah, akhirnya sesuai barang ketentuannya tentu yang baca bismillah ya hidup motorno. Nah, yang baca alhamdulillah lampak motorno. Nah, demen jarine santri-santri niki. Nah, akhirnya tentu leka alhamdulillah ngegas motorno dan kita tikungan. Nah, jadi astagfirullah nih. Ndot motor niki, artinya astagfirullah ya riemne dengan kan selamat. Nah, nyambuk ya sampai lupa yang beli bahan-bahan pondok niki. Nah, jadi bahan kebutuhan pondok lupa ya belalu ya bekedek jarine ya. Nah, jadi pasnya lo bekedek tentu si demennya wah ngelekang marah niki harus sing ngelanggar dengan baca astagfirullah ndot motor niki. Nah, jadi terus doangnya sampai nu pasnya pada kenyakan senang ngebut ndak neseriwang wah kokok lek julune. Nah, jadi kuring sekedi na trik motor ni lek kokok niki untung ingat baturna sila mudi niki astagfirullah nih ndot ya kan. Nah, lagu ndek ingat si syukur nih baca ya alhamdulillah rembak yang baca terus alhamdulillah buka cebur tiba kokok niki lah lekan nungkah yang enggak motor kiai niki jangan nggih. Nah, ini sekedar jari anu doang nggih. Nah, ampun dak susah lalu tayak BBM nggih. Nah, jadi jamaah tiang insyaallah bahkan beberapa hampir bulut ini sang begak suene nggih. Nah, cuman yang patut kita syukuri adalah bahwa kita termasuk orang yang masih konsisten merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini patut kita syukuri jamaah sekalian, karena sudah di beberapa tempat sudah ada yang tidak lagi mau merayakan Maulid Nabi biasa, alasannya karena tidak pernah dikerjakan Nabi, terus dia narak dalilnya. Nah, paling marah-marah niki doang alasannya ya. Nah, sebenarnya memang marak yasinan, maulidan niki tidak pernah dikerjakan oleh Nabi, tidak pernah juga dikerjakan oleh para sahabat ya. Nah, tetapi tidak semua amalan yang tidak dilakukan oleh Nabi itu lantas tidak bisa atau tidak boleh dikerjakan, tidak seperti itu. Karena ada kaidah fikih yang atau kaidah agama yang mengatakan tarkus syai' la yadullu ala man'ihi. Jadi meninggalkan sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi dan para sahabat atau para salaf itu tidak melakukan sesuatu bukan berarti menunjukkan bahwa sesuatu itu dilarang. Ya, jadi tarkus syai' la yadullu ala man'ihi, kecuali
kalau ada nas-nas atau hadis atau asar yang melarang hal tersebut, baru ndak terkanggung ya. Nah, jadi kan di Al-Quran ada ayat sing waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ya? Nah, dan kerjakanlah kebaikan agar kalian beruntung. Nah, jadi letono kan secara umum lakukan perbuatan baik. Nah, dek narak ya nyebut apang teberdiang dalil bempok teh gawe niki ya. Nah, jadi yang secara kaidah agama jamaah sekalian ayat sing waf'alul khaira la'allakum tuflihun niki kan bau tekadu al-am yu'malu bihi fi jami' juz'iyatihi. Dalil yang bersifat umum bisa diperlakukan pada semua cakupan-cakupannya. Nah, jadi walaupun dek narak secara nukna lekan Al-Quran atau lekan sunnah Rasul dan tidak pernah dikerjakan Nabi, tidak berarti kita tidak boleh mengerjakannya. Apalagi maulid niki kan berisi dengan hal-hal yang insya Allah termasuk perbuatan-perbuatan yang sangat dianjurkan oleh agama. Nah, marak misal itu datang silaturahim, menjamu tamu ya. Nah, ini kan termasuk perbuatan-perbuatan yang sangat dianjurkan. Memang kalau acara maulid niki dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan ajaran agama, sindaknya demenang si Nabi itu ya jelas kita semua sepakat itu tidak boleh ya. Tapi kalau di acara maulid niki diisi dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang tidak bertentangan dengan agama, maka insya Allah dia akan berubah menjadi sesuatu yang baik ya. Nah, kan lelek maulid kita membaca piarana barzanji segala macam kan, marabasan teh serakal gitu ya. Sebenarnya serakal ini item bait lekan kalimat asyraqal badru alaina. Lu aranin teh serakal ya. Nah, kan ini lekan teh bait ya. Lagu kadang-kadang arak si dengertian jamaah sekalian asyraqal badru alaina pahtopat ini. Nah, didendek pahtopat ya. Dendek ngadutok. Ya, ini sudah terbiasa niki kan pahtopat ya, pahtapat ya, ngaduta nah ini asraqal badru alaina pahtapat minhul buduru. Ini kalimat-kalimat pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena Nabi itu memang pantas dipuji. Beliau itu memang manusia biasa, tetapi beliau itu basyarun la kal basyar. Beliau itu manusia biasa yang tetapi tidak seperti manusia biasa lainnya. Ya, beda barang itu. Bahkan diumpamakan kal yaqut bainal hajar. Beliau itu seperti permata yakut di antara bebatu-batuan. Kan pada batu, yakut batu. Batu kerikil juga batu, tapi kan beda jauh. Kan beliau niki jamaah sekalian keringatnya daur Nabi niki lebih harum daripada minyak kasturi. Ya. Sangka Siti Aisyah dan ada beberapa istri-istri beliau yang lain ene keringetan Nabi teh lapne keringet Nabi teh ampun dok si sengehne lebih harum daripada minyak kasturi. Sangka jemaah ibu-ibu ene ulek semama dia lalu begawean apalagi nukangin ya. Nah ya ulek lap keringetnya langsung idok insyaallah mabuk pelungguh ya. Nah jadi beda jamaah sekalian ya. Nah Nabi teh kan cerita beda. Wajar kalau kita itu betul-betul menyanjung beliau nggih. Nah, beliau itu memang pantas disanjung jamaah sekalian. Terus alasan kedua mengapa kita memperingati Maulid, selain karena kita itu senang dengan kelahiran beliau, kita juga untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita wajib mencintai beliau jamaah sekalian? Karena tidak ada orang di dunia ini yang lebih mencintai kita melebihi kecintaan Rasulullah kepada umatnya. Dia nara walaupun ini amat deh. Beda dalilnya Nabi tengangan itu. Kan di Al-Qur'an akhir surat At-Taubah ya. Nah, jadi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Niki salah satu dalil kan Al-Qur'an yang menunjukkan betapa Nabi itu cinta kepada kita umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Ya, no makna laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Azizun alaihi ma anittum. Berat terasa baginya apa yang kalian derita.
harisun alaikum, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang-orang beriman beliau itu sangat belas kasih, sangat sayang. Fa in tawallau, maka jika mereka orang kafir itu berpaling, faqul, maka katakanlah Muhammad, hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku, la ilaha illahu, tiada yang berhak disembah kecuali Dia, alaihi tawakkaltu, kepadanya aku bertawakal, wa huwa rabbul arsyil azim, dan ialah Tuhan pemilik arsy yang agung. Niki salah satu bukti Nabi ente niki sangat isi nengangen itu, ya. Jadi penderitaan yang dialami umat beliau tu, beliau lebih dulu, paling dulu mikirannya. Bahkan jamaah sekalian, kita niki anggapnya semetlone si Nabi teh, nggih. Lek sapa hadis sebutnya si Nabi teh, Nabi ngene Nabi teh. Nggih. Wadidtu anni laqitu ikhwani. Saya menginginkan, saya rindu untuk bertemu dengan saudara-saudara saya ngene, ngenuk para sahabat si Nabi teh. Nah, jadi faqala ashabuh, maka sahabat-sahabat beliau bertanya atau berkata kepada beliau, awalaisa nahnu ihwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Kan tiang niki semetonde wahai Rasulullah. Nabi teh qala antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabat saya, walakin ikhwani, akan tetapi saudara-saudara saya, alladzina amanu bi wa lam yarawni, yaitu orang-orang yang beriman kepada saya padahal mereka tidak pernah melihat saya. Kan itu ndak tuah jadi orang Nabi tanya lagu iman itu. Ternyata Nabi itu sangat isinya kangen, rindu bertemu dengan kita jamaah sekalian, ya. Nah, ini salah satu bukti lagi bahwa Nabi kita itu sangat mencintai kita. Bahkan jamaah sekalian, Nabi ente niki sering nangis ngangen itu, ya. Lihat dalam hadis sahih niki nggih, riwayat ada kitab Riyadhus Shalihin jilid sekian niki nggih. Jadi layak jamaah sekalian, Nabi ente pernah membaca ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ucapan Nabi Ibrahim. Kan Nabi Ibrahim, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Karena ayat Al-Quran surat Ibrahim ayat 36 ini dibaca oleh Nabi SAW, yang artinya, wahai Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan manusia. Maka barang siapa yang mengikuti saya, maka sesungguhnya ia termasuk golongan saya. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim, dan barang siapa yang bermaksiat kepada saya, maka sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terus beliau juga membaca, maksudnya Nabi itu membaca si berkaitan dengan Nabi Isa. Nabi bahasa Nabi Isa dalam niki melalui firman Allah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau ampuni mereka, maka sesungguhnya engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Setelah membaca ayat niki, ngumbe tindakan Nabi teh, langsung beliau mengangkat kedua tangannya sambil berkata, Allahumma ummati ummati, ya Allah umatku umatku. Ini masih kangen itu si Nabi teh. Dia ada sekedar dengan Allahumma ummati ummati wabakah, dan beliau pun menangis. Ada yang perlu tiang luruskan sekali jamaah sekalian, ya. Nah, sering mungkin pelunggu mendengar ceramah atau apa ketika Nabi ente si pas akhir hayat niki kan beliau mengatakan ummati ummati sampai napas beliau berakhir ino ya lemah niki, ya. Nah, karena yang sahih niki ucapan terakhir beliau itu adalah Allahumma fir rafiqil a'la, niki si sahih, ya. Nah, jadi kurang tepat niki, ya. Nah, jadi si pas ini adalah ndek dengan ummati ummati sampai akhir hayatnya beliau niki, ya. Nah, jadi si paling sahih adalah Allahumma fir rafiqil a'la, ya. Nah, tetapi bukan berarti Nabi tidak sayang, buktinya marah niki, ya. Beliau mengangkat tangan ke langit, Allahumma ummati ummati wabaka. Nah, jadi karena tahu si Allah Subhanahu wa taala Nabi ente nangis, faqala Allah azza wa jalla, ya Jibril, wahai Jibril, idhhab ila Muhammad, pergilah engkau kepada Muhammad, wa rabbuka alam, dan Tuhanmu Maha mengetahui. Jadi walaupun Tuhan wah tahunya lagu ini kan sekedar jarianuna doang, ya. Nah, turunnya Jibril, pasalhu ma yubkika, ketuanya Nabi minta nangis.
Kumbatnya apa nangis. Nah, jadi datanglah Jibril tiba Nabi teh. Fa'atahu Jibril alaihi salatu wasalam fasalahu. Nah, apa nak ketua Nabi teh? Nabi nyuruh si dia nangis wahai Rasulullah kana. Nah, fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala wa huwa alam. Nah, lalu Jibril Nabi Muhammad memberitahukan kepada Jibril dan Allah juga Maha mengetahui apa yang diucapkan oleh Nabi kepada Jibril tersebut. Faqala, maka Allah berfirman, "Ya Jibril, idhab ila Muhammad, pergilah engkau kepada Muhammad, faqul, dan katakan kepadanya, inna sanurdika ala fi ummatika wala nasu'uka." Ini hadis si paling beang itu harpan jamaah sekalian ya. Karena ini Jibril sendiri turun atas perintah Allah dan mengatakan kepada Nabi, sesungguhnya kami telah meridai engkau pada umatmu dan kami tidak akan menyakitimu kata Nabi itu. Ini hadis simbayang itu harpan jamaah sekalian. Insyaallah selama kita ni meninggal dalam keadaan beriman dan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah kita akan selamat di akhirat nanti ya. Nah, ini termasuk hadis simbayang itu pengharapan paling belik sebagai umat Muhammad. Selain hadis yang kullu ummati yadkhulunal jannah niki nggih. Nah, semua umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali orang yang enggan, orang yang tidak mau. Sehingga para sahabat bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang tidak mau masuk surga wahai Rasulullah? Nabi menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka itulah orang yang tidak mau masuk surga. Bahkan jamaah sekalian, kita si beriman tiba Nabi teh. Nah, padahal dia tuah nyeri orang niki 7 kali lek sapa riwayat, arek ngarein 3 kali nah, dan bahasane ni teh kena beruntung, berbahagialah. Nah, dalam hadis yang juga sahih niki diterangkan tuba liman ra'ani wa amana bi, bahasa Nabi teh. Nah, berbahagialah, beruntunglah orang yang pernah melihatku dan beriman kepadaku. Summa tuba, summa tuba, summa tuba. Diulang 3 kali dalam riwayat niki. Dan riwayat lainan diulang sampai 7 kali. Kepada siapa? Liman amana bi wa lam yarani. Bagi orang yang beriman kepadaku padahal ia tidak pernah melihatku. Ini tentu termasuk hal-hal si minda kita optimis sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal bagaimana sekarang kita menunjukkan kecintaan kita kepada beliau ya. Ya rindak teh sekedar ngaku cinta doang, lagu pegawaian teh sangat bertentangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus bukti kecintaan beliau selanjutnya jamaah sekalian, ternyata bilang sembahyang ni doa yang itu si Nabi sallallahu alaihi wasallam agar diampuni oleh Allah. Ngumbakun dek teh gen kangen elehnya. Ini hadisnya juga sahih nggih, dari Aisyah radhiyallahu an. Jadi Aisyah pernah minta kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ud'ullah li." Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah untuk saya. Jadi Siti Aisyah ngendang terdoa yang si Nabi teh. Nah, faqala, maka Nabi pun berdoa. Nabi doa Nabi teh tiba Sayyidatina Aisyah, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhara wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah bagi Aisyah dosanya yang terdahulu dan dosanya yang terkemudian, dan dosa yang ia sembunyikan dan dosa yang ia nampakkan. Nah, si demennya Siti Aisyah, fadhahikat Aisyah, maka tertawalah Siti Aisyah, riang gembira Siti Aisyah, hatta saqata ra'suha fi hijriha min ad-dhahki, sehingga saking senangnya terik dia lekan pangkuan lekan tok ni tinduk niki si senangnya Siti Aisyah terdoa yang si Nabi enten niki. Napa nak kena ya seriuangna Siti Aisyah sing no demen niki. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Siti Aisyah, Nabi ngene, ayasurruki doai, apakah engkau senang dengan doa saya tadi wahai Aisyah? Faqalat, maka Siti Aisyah menjawab, wa maliya la yasuruni doaka ya Rasulullah. Ngombe aku ndak yang senang doa niki Rasulullah, doa yang pelungguh tiang pun ampunin dosa tiang si terdahulu dan terkemudian, si tampang tiang atau si sembunyi yang tiang. Ampun bahasa Nabi tafaqala sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersumpah Nabi jamaah sekalian oleh hadis niki, wallahi, demi Allah,
innaha la da'wati li ummati fi kulli salatin. Sesungguhnya ini doaku untuk umatku dalam tiap solatku. Kurang Nabi kangennya lah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu itu jamaah sekalian kah? Dek man doang tebu mencintai beliau dengan sebenar-benar cinta. Kecintaan itu hanya sebatas ucapan itu doang. Itu kangen lah Rasulullah, padahal dia tahu gumbe kangen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ele itu jamaah sekalian ya. Ini bahkan lihat hadis lain jamaah sekalian. Nabi-nabi lain wah kaduangna doana, doa mustajabahna. Nabi enten dek simpenna doana. Erak ne kaduang untuk umatnya. Nah, elek hari kiamat. Nah, terus saya sigan mau doa no dengan si beriman tiba Allah Subhanahu wa taala tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Nah, maka itu selama itu ni orang beriman, selama kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka kita orang yang berpeluang untuk mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam jamaah sekalian ya. Nah, oleh karena itu mari nanti peringatan Maulid ini kita jadikan sebagai pemacu semangat kita untuk mencintai beliau, bukan hanya dengan ucapan tetapi kita buktikan dalam bentuk mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Dan di antara cara mencintai beliau adalah dengan memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kan ente ngangen dengan iki tentunya kita akan banyak menyebutnya nggih. Nah, kan luwih menyebutnya. Nah, cara si paling utama adalah membaca selawat. Kan selawat niki itu nyebut Nabi ente. Nah, niki le kitab Riyadhus Shalihin jilid 2 arah Imam Nawawi khusus membuat keutamaan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam hadis yang derajatnya hasan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nabi ngene aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling utama dengan saya di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak membaca salawat kepada saya. Maksudnya dengan si paling berpeluang mendapatkan syafaat Nabi di hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepada beliau. Wabil khusus jamaah sekalian dek kelam Jumat nggih. Nah, ini tahun sangat isinya anjuran itu. Maka dalam hadis yang juga sanadnya sahih menurut Abu Daud, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah." Sesungguhnya hari hari kalian yang paling utama itu adalah hari Jumat. Fa aksiru alayya minas salati fihi. Maka perbanyaklah salawat untukku pada hari Jumat itu. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya salawat kalian itu dilaporkan kepadaku. Nah, ternyata membaca salawatnya laporannya tiba Nabi itu. Sehingga para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah." Nah, karena dalam badaian para sahabat kan enoh dengan mata biasa hancur awak neng. Nah, berembe wah hancur jasadnya. Berembe tanya kan ngelapor. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna 'alaika wa qad aramta?" Wahai Rasulullah, bagaimana salawat saya itu dilaporkan kepada engkau sedangkan engkau telah menjadi debu? Au qala yaqulu bali, engkau menjadi tanah. Maksudnya wah jadi tanah kan? Kenenen hancur jasad Nabi ente. Jadi jawabnya si Nabi ente qala innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas bumi itu jasad para nabi. Jadi jasad para nabi niki ndek negen keke ya si tanah. Nah, termasuk juga jasad waliullah. Nah, jadi wali si betul-betul wali ya. Nah, ndak wali-walian ya. Nah, karena luwek gedean ngaran dirna wali padahal ya golongan sesat ya. Nah, jadi kan arak dengan keseriusan bisa melakukan hal-hal yang di luar logika, luar lekan periksa dulu ibadahnya. Ndak langsung percaya. Nah, lu dia naralin gawe di perbuatan maksiat lagu icanin. Nah, ini kayak itu tulang si anu niki nggih. Nah, jadi ndak nomor niki syarul waliullah dengan si betul-betul beriman dengan si dekat tiba Allah Subhanahu wa taala. Kan termasuk ulama-ulama tu siara le Indonesia niki kan si bermakam elek ma'la niki ketika nebungkar jasadnya yang pula termasuk di antara beliau itu adalah Imam Nawawi Al-Bantani nggih. Nah, termasuk juga kemarin ceritanya Imam Muhammad Alawi Al-Hasani niki. Nah, ndekna tekeke. Dalam hati ndekna masih utuh jasadnya. Nah, apalagi para nabi jamaah sekalian. Yang juga dijamin
Jasadnya niki utuh orang yang menghafal Al-Qur'an. Cuman tentunya si maksudnya hafal diamalkan ya. Nah, jadi tidak sekedar hafal-hafal doang ya. Nah, terus selanjutnya jamaah sekalian, Nabi ente juga bersabda yang terkait dengan masalah angkun te napiarana anjuran baca solat niki, bahkan beliau mengatakan al-bakhil, orang yang bakhil. Mungkin dalam pendapatnya dengan si bakhil niki dengan si ngumbat dengan si pelit ya. Ternyata tidak jamaah sekalian. Oleh Nabi dikatakan al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil itu adalah orang yang disebutkan aku di dekatnya tetapi ia tidak berselawat kepadaku. Ini dengan bakhil. Apapun suruh doa kita ada ucapan atau orang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah, langsung itu spontannya sallallahu alaihi wasallam, ampun tidak termasuk dengan bakhil. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan beliau mengatakan ini hadis hasan sahih. Nah, bahkan jamaah sekalian, ternyata ente berdoa niki ampun temele becat tekabulang doa ente syaratnya harus membaca selawat dulu sebelum berdoa niki, selain pujian ya. Nah, niki hadis yang juga dikatakan sahih oleh Imam Tirmizi. Jadi sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u fi salatihi. Jadi Nabi pernah mendengar orang berdoa di dalam salatnya. Walam yahmadillah ta'ala walam yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tidak memuji Allah dan dia tidak juga membaca salawat kepada Nabi. Berarti langsung berdoa ya. Dalam misalnya bismillahirrahmanirrahim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia narai nyebut alhamdulillah, dia narai nyebut salawat kepada Rasulullah. Nabi gini bahasa Nabi ente, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajil hadza. Orang ini tergesa-gesa dengan Nabi ente. Summa da'ahu, kemudian Nabi memanggilnya. Faqala lahu, maka Nabi berkata kepadanya, ini ada keraguan lekan perawi auli ghairihi atau kepada selainnya. Nabi kata, idza shalla ahadukum, apabila salah seorang dari kalian berdoa, falyabda bitahmidi rabbih subhanahu wa ta'ala wassana'i alaihi, maka mulailah dengan memuji Tuhannya yang maha suci dan menyanjung Tuhannya. Summa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa yad'u ba'du bima syaa, kemudian ia berdoa setelah itu dengan apa yang ia kehendaki. Silahkan berdoa terus setelah baca pujian dulu, terus selawat kepada Nabi. Minimal kita mengatakan alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Cukup nama niki ya. Ente berdoa usaha yang tidak terlupa membaca pujian tiba Nabi kanca memuji Allah dan membaca salawat kepada Nabi, ampun berdoa. InsyaAllah lebih cepat doa kita terkabul seperti itu ya. Jadi sekali lagi jemaah sekalian, tentu masih banyak sekali keutamaan salawat yang yang tidak bisa yang sebutkan karena waktu kepepet. Isa kurang 7 menit, sementara ada pertanyaan yang masuk niki dari jamaah teledriki tapi melalui WA niki ya. Nah, yang mungkin sebentar jawab. Masih ada waktu sekedik. Jadi jamaah teledriki niki ya. Nah, jadi ada 2 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, jadi ada jamaah berketuaan ya. Nah, jadi jamaah sembahyang subuh pas imamino lupa kunut, gentiknya si sujud sahwi. Lagu jamaah sewah nurut imam niki, sebagian sujud sahwi, sebagian dek. Nah, yang ditanyakan, apakah sah sembahyang ne sak ndek namilu sujud sahwi no? Sebenarnya niki sudah sering kali kita bahas nggih. Nah, tapi tidak apa-apa, mungkin nara kita manusia niki nggih, itu girang lupa nggih. Nah, jadi kan kunut niki termasuk sunat muakkad ya. Ya, kalau ditinggalkan dia bisa diganti dengan sujud sahwi. Kalaupun tidak sujud sahwi, tetap sembahyang teniki sah ya. Karena ia termasuk sunat muakkad, bukan rukun. Karena kalau rukun yang ditinggalkan baru salat kita tidak sah. Yang jadi masalah di sini ini imam atau makmum yang tidak mengikuti imam kuringan ya. Kan sering tiang sampeang. Kalau imam sujud sahwi, timak ndak tahu alasannya, wajib itu sebagai makmum mengikuti. Itu mutaba'atul imam ya.
Sebaliknya en imam dekne sujud sahwi, kanggo itu sujud sahwi masa teh. Ini lek sujud sahwi. Nah, beda kan celek tasahud awal, ya. En tasahud awal, en imam meninggalkan tasahud awal, itu pun wajib meninggalkan tasahud awal. En lek sujud sahwi, ande imam ndekne sujud sahwi, tidak apa-apa kita sujud sahwi. Tetapi kalau imam sujud sahwi, selepuk teh jadi makmum niki wajib ikut sujud sahwi. Walaupun dek tahu napi sebabnya imam ni. Kan dia lo nak diri ne bahwa dia melakukan sesuatu yang mewajib atau yang menganjurkannya untuk melakukan sujud sahwi. Nah ini wajib kita ikut ya. Apalagi niki jelas sebabnya kan. Sebabnya imam sujud sahwi karena dia itu meninggalkan kunut. Ya, jadi wajib kita ikut. Berarti makmum yang tidak ikut sujud sahwi bersama imam itu silahkan mengulang solat karena solat anda tidak sah. Caranya si tidak tahu iwah berkali-kali tersampaian. Jadi tidak ada alasan untuk mengatakan jahil atau tidak tahu kan. Nah, elek tiang kan anu sarian teh ulang dah karena ia tidak temilu niki. Nah, si kedua pertanyaan yang kedua masih waktu? Masih ada nih? Ya. Keris menit ya bau ya insyaallah ya. Nah, pas rakaat pertama, nah ini ketuanannya imam itu ndek nesir baca bismillah. Pas rakaat kedua, pas rakaat pertama imam niki ndek nesir baca bismillah surat al-fatihah. Sedangkan pas rakaat kedua tahu nesir. Berarti mulai seharusnya ngene rakaat berketuan. Le rakaat pertama imam itu membaca bismillah secara jahar kan ndek yang bingung. Nah ini sir-sir doang tuh nggih. Ya demen sir doang nggih. Nah, jadi pas rakaat pertama imam niki membaca bismillah dengan jahar li al-fatihah ya. Nah lek pas rakaat kedua ndak membaca dengan cara jahar tetapi dia membaca dengan sir. Nah, apakah tetap sah al-fatihah nino? Nah, jadi kan hukum jahar dan sir itu sunnah ya. Nah, jadi tetap doang ya sah. Dari segi sah tetap sembahyang imam niki sah. Cuma sejari masalah. Nah, ini taswis bingung makmum lek muding ya. Nah, ndak lo ni kenana ye lupa atau kenana ndak membaca bismillah. Sementara itu lek mazhab Syafi'i kan membaca bismillah li al-Fatihah ini adalah termasuk rukun lek kan atau ayat lek kan al-Fatihah. Baca Fatihah kan rukun. Sementara bismillah no termasuk salah sikit lek kan ayat al-Fatihah. Dan ndak wah ambil contoh-contoh anu. Ente jadi imam no usahayanglah memakai cara yang sudah lazim. Ndak tersampai minat dengan kan bimbang lah atau bembang atau ngumbenda. Nah tembaca bismillah belian orang kata marak biasa. Kan sudah sniki napi ndak tahu si luar biasa alimnya dia narak napi-napi itu dibandingkan dengan beliau. Tetapi ketika diminta menjadi imam oleh Masjid Istiqlal, beliau membaca jahar bismillah. Padahal sehari-hari beliau itu tidak pernah jahar di Saudi Arabia. Itu untuk menghormati. Nah apalagi kita ya. Nah jadi sebagusnya jamaah tiang ya. Nah yang terjadi imam niki dendek melakukan hal-hal si minak makmum te bingung ya. Nah napi si sulitnya tembaca belian bismillah. Selain temu puhale jahar kan. Nah jadi mu itu boleh jahar. Memang yang perlu ngrausin sah selama perlu baca bismillah ya sah saja. Anda dah sembahyang maghrib ya, dah sembahyang maghrib ampun desir sah sembahyangnya kan tetap ya sah. Lagu kan makruh jadi dia mau puhale jahar jadi ni kan marak ngeno. Nah, jadi yang terjadi imam usahakanlah untuk melakukan hal-hal yang lazim sindak namanya dengan untuk bingung lah no. Terutama jamaah niki kan luan dengan awam. Sangka itu sejari anu niki harus betul-betul bijaksana ya dalam hal sing gini betul pertimbangan ya. Jadi ndak tebung mele nganu anu angtemesa ya. Jadi sekedar niki jamaah sekalian. Jadi sesuai dengan kesepakatan teh barang panitia. Nah insyaallah mudah-mudahan jera maulid tersambung pengajian iki, mudah-mudahan tenican itu panjang umur insyaallah subhanahu wa taala. Nah, sila tertutup dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma amnun alaina bi shafa'il ma'rifah wa hab lana tashhal muamalah fi ma bainana wa bainaka ala sunnah warzuqna siqat tawakkuli alayka wa husnal dhanni bika wa amnun alaina bi kulli ma yuqarribuna ilaik maqrunan bi awafid darain. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha min nafsin la tashba' wa min
دعوة لا يستجاب لها اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.